Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wengi, Wargi Jabar, Ainus Jabar kali ini kembali hadir dengan dialog menarik dan pastinya menginspirasi dengan narasumber yang syarat informasi. Dan kali ini kita akan membahas terkait topik yang begitu juga cukup menarik untuk kita simak, yaitu adalah terkait guncangan ekonomi global dan apa yang bisa kita lakukan. Bersama saya, Irfan Budiawan, selama 30 menit ke depan kami hadirkan selengkapnya di iNews Jabar. Pemirsa, tahun 2025 menjadi tahun yang cukup berat bagi masyarakat, terlebih guncangan ekonomi global dan maraknya PHK di mana-mana. Tak sedikit opini masyarakat yang berbau pesimis dengan kondisi negara ini ke depan. Salah satunya dengan ungkapan Indonesia gelap yang beredar di jagat maya. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan optimismenya akan masa depan Indonesia. Temuan pemerintah pusat di daerah justru menggambarkan kondisi Indonesia masih penuh harapan. Kondisi ekonomi yang tengah terjadi tentu berkaitan dengan iklim perdagangan, perindustrian, dan kewirausahaan di tanah air. Lalu apa lagi yang perlu dilakukan untuk mengubah situasi di tengah guncangan ini? Seperti apa progres dan juga prospek ekonomi? Tidak perlu jauh-jauh, kita akan melihat lebih spesifik yang khusus di Kota Bandung. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio kami sudah hadir anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, ada Bapak Muhammad Adi Widianto atau biasa dipanggil Kang Adi. Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Atur Nuhun sudah Sama-sama hadir di iNews Jabar. Baik, Kang Adi, ini melihat kalau kita lihat soal ekonomi global ya ataupun juga kondisi iklim ekonomi global tampaknya cukup signifikan, perubahannya juga cukup cepat. Ya. Melihat banyak masyarakat yang tanda kutip kalau kita melihat di media sosial banyak yang pesimis. Tetapi bagaimana Kang Adi sendiri melihat guncangan ekonomi global terutama dengan maraknya PHK di masyarakat di 2025 ini, Kang? Jadi pandangan saya ya, untuk masalah perekonomian ini memang kita harus akuin selain emang sudah berat sebelumnya pun sudah berat, apalagi sekarang ditambah perang dagang. Sebenarnya yang paling berdampak adalah industri padat karya. Oke. Ya yang banyak karyawan seperti konveksi, garment dan lain-lain itu saya rasa sangat-sangat terdampak. Oke. Nah, sebenarnya kita sudah yang paling bleeding mereka, korbannya karyawan kan, gitu ya, PHK. Nah, saya cukup tertarik dengan cara Pak Wali, dengan cara Pak Gubernur dengan mereka mengatakan Satgas Anti Preman. Waktu THR itu dilarang lah, ada yang minta-minta ke perusahaan karena mereka tahu pengusaha sekarang sedang bleeding, dia sedang berdarah-darah, dia sedang, bahasa kasarnya dia sedang berjuang untuk bisa menghidupi karyawannya, dan syukurnya kita support lah sampai sekarang. Oke, tadi sempat disinggung bahwa ada beberapa sektor industri yang sangat-sangat terpuruk. Betul. Seperti itu. Terusus di Kota Bandung sendiri, kalau pantauan dari Kang Adi selaku dari Komisi 2 DPRD Kota Bandung, apa saja yang memang cukup sangat dalam hal ini dalam tanda kutip masih dalam harus betul-betul mendapatkan perhatian penuh soal bantuan ekonomi ini? Kalau yang untuk perlu bantuan sangat perlu kita pelajarin sebenarnya garda terdepan kita. Sebenarnya kita udah punya contoh ya. Pada saat COVID, garda terdepan perekonomian kita UMKM. Makanya saat ada problem seperti ini kita harus kuatkan UMKM. Okay. Itu kenapa kita sangat fokus ke UMKM, karena bisnis UMKM itu mampu membuat perekonomian itu berputar. Oke. Jadi misalnya kita pedagang apa ya, kita pedagang misalnya anggaplah bakso mungkin, kita beli dagingnya, kita beli apanya itu. Jadi uang itu berputar di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya garda terdepannya UMKM. Jadi saya rasa pemerintah itu harusnya fokus untuk apa ya, meningkatkan lah, kalau nggak kita berpihak kepada UMKM. Oke, jadi yang namanya guncangan ekonomi global ini betul-betul sangat terasa terutama bagi rekan-rekan UMKM, dilihat seperti itu. Betul. Oke, baik. Nah, kalau melihat juga tentunya apa yang harus dilakukan baik itu secara cepat ataupun juga nanti jangka panjangnya oleh pemerintah Kota Bandung, terutama kalau kita melihat bahwa ya Kota Bandung
sektor pariwisata yang bisa kita lihat, sektor industri juga ada di sini seperti itu. Namun langkah apa untuk meminimalisir dampak adanya guncangan global ini? Nah ini saya baru belajar dari kemarin ya. Kemarin ya saya pelajarin. Jadi saat Cina menyatakan perang tarif, ini kita contoh ya. Saat Cina menyatakan perang tarif dengan Amerika, Cina itu langsung buat pameran di mana-mana. Di Indonesia, di Jakarta, mungkin minggu depan apa 2 minggu lagi bakal ada pameran besar-besaran. Artinya apa? Mereka itu sangat apa ya, tahu oke, kita nggak bisa ngasih market ke Amerika, kita akan buang ke negara-negara lain. Nah, saya rasa itu perlu dicontoh untuk pemerintah Kota Bandung. Harusnya pemerintah Kota Bandung fokus kepada apa pameran-pameran, apalagi Kota Bandung kan kreatif ya. Kita harus fokus kepada pendekatan pameran-pameran kreatif, baik itu di Bandung atau di luar Kota Bandung. Itu sih sebenarnya cara jangka pendek ya untuk mensupport UMKM Kota Bandung. Oke, jadi harus betul-betul mencari pasar baru yang bisa menjadi tujuan agar para UMKM ini yang biasa mungkin mengekspor ke luar seperti itu, ataupun juga perusahaan-perusahaan industri yang ada di Kota Bandung ini tidak kelimpungan dengan tadi, meskipun sekarang tarifnya masih ditunda ya Kang ya? Masih ditunda. Oke, baik. Tapi hanyakah tentunya ini perlu peran serta juga atau uluran tangan secara langsung tindakan oleh pemerintah Kota Bandung seperti itu. Apakah juga cukup hanya dengan misalnya memberikan saran saja, tetapi bagaimana tindakan yang harus dilakukan secara langsung? Ya itu mungkin untuk tindakan secara langsung kita harus merangkul berbagai UMKM yang sedang berjuang ini ya. Kita arahin karena sebenarnya dampak ekonomi sekarang ini ya kita sama tahu lah, industri kita sama industri Cina kalah jauh. Yang buat kita menang itu apa? Kreatif. Nah kalau gitu yang harus kita jual kreatifnya. Jadi kenapa kita sedangkan Bandung identik dengan kreatif kan? Maksud saya, nah ide kreatif ini yang harus kita kenalkan ke wilayah-wilayah lain gitu. Seperti banyak lah contoh-contoh industri kreatif di kota kita yang bisa kita kenalkan di daerah lain gitu. Dan kita perlu urunan dengan pemerintah, jadi nggak harus mereka pribadi. Kan banyak juga ya orang-orang kreatif yang mereka nggak tahu nih cara ekspor, cara mengenalkan barang di daerah lain. Nah harusnya pemerintah mewadahi itulah. Gitu. Dan kalau kita berkaca pada saat COVID-19 lalu, UMKM ini cukup bisa bertahan. Nah, apakah hal ini juga harus kembali dicontoh dan bahkan juga menjadi salah satu upaya agar UMKM ini kembali jangan sampai juga ikut terimbas dengan kondisi ekonomi global ini? Sebenarnya iya, tapi ada hal kita yang agak miss sebenarnya. COVID-19 itu yang hancur di bisnisnya itu rumah makan dine-in, yang mungkin rumah makan yang makan di tempat, perhotelan mungkin, pariwisata ya yang hancur. Tapi sektor UMKM agak sedikit hidup. Kenapa? Karena orang di rumah, industri skincare kenceng penjualannya. Terus GoFood itu atau yang makan dibawa ke rumah itu cukup berjalan. Jadi nggak merata kena gitu. Kalau sedangkan sekarang ini hampir semua kena. Saya rasa ini semua kena dan saya rasa ini baru awal. Jadi kalau kita nggak antisipasi dengan siap, ini dampaknya ya cukup banyak, berat lah buat masyarakat. Baik. Nanti kita akan lihat seperti apa juga rekan-rekan di DPRD, terutama khususnya Komisi 2 DPRD Kota Bandung untuk terus mendorong rekan kerjanya itu pemerintah Kota Bandung untuk tadi meminimalisir jangan sampai di awal-awal seperti saat ini akan terus berdampak cukup panjang. Namun kita akan jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog iNews Jabar.